Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Daikirai episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Akane yang merasa kesal kepada Saito karena Saito yang malah fokus nonton TV sehingga tidak menikmati masakan dari Akane. Saito yang tahu pun di sini merasa terheran-heran mengapa Akane tetap bersikap kasar kepadanya, padahal tempo lalu Akane sudah berdamai dengan dirinya. Lantas seketika Saito pun di sini jadi teringat bahwa Akane kala itu ingin sebuah cincin ketika mereka berdua pulang sehabis dari kencan. Lalu sepulang sekolah, di sini Saito pun meminta izin kepada Shisei agar dirinya boleh mampir ke rumahnya Shisei. Dan setibanya Saito di rumah Shisei, di sini Saito pun langsung diajak ke kamarnya Shisei karena Shisei di sini ingin dimanja oleh Saito. Dan tak lama setelahnya, tiba-tiba Saito dipergoki oleh ibu Shisei di saat Saito yang kini sedang memanjakan Shisei. Ibunya Shisei atau bibi dari Saito ini bernama Reiko. Namun ternyata Reiko di sini terlihat biasa saja dengan sikap Saito kepada Shisei karena ia sudah menganggap Saito sebagai anaknya sendiri. Dan bahkan awalnya Saito di sini ditawari makan malam karena Reiko tentu sudah hafal dengan makanan kesukaan Saito. Namun Saito di sini harus menolaknya karena pastinya Akane sudah menyiapkan makan malam untuk dirinya. Lantas di sini Saito pun mengatakan tujuannya kemari, yang mana Saito ingin meminta pekerjaan dari Reiko agar dirinya bisa membelikan hadiah untuk Akane. Shisei yang mendengarnya pun di sini merasa agak kecewa karena tujuan Saito kemari bukan karena dirinya. Seketika Saito pun di sini mencoba menenangkan Shisei bahwa dirinya di sini tidak bermaksud demikian. Dan membahas soal Akane, rupanya Reiko sebenarnya tidak setuju dengan kakek Saito yang tiba-tiba memaksa Saito untuk menikahi gadis biasa seperti Akane. Apalagi status Saito yang nanti bakalan menjadi kepala keluarga Hojo yang harusnya bisa berpasangan dengan gadis yang setara. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Reiko akan memberikan pekerjaan kepada Saito, yakni menjadi penerjemah dalam perusahaannya. Dan di sini awalnya Saito diberi waktu belajar bahasa asing selama 3 hari sebelum Saito bisa memulai pekerjaannya. Namun karena ingatan Saito yang di luar nurul, di sini ia pun memilih untuk langsung bekerja pada keesokan harinya karena satu malam sudah cukup baginya untuk belajar bahasa asing. Lalu ketika sudah pulang, di sini Saito langsung memasukkan semua materi bahasa asing di dalam kepalanya. Akane yang tahu pun di sini merasa sangat terkejut karena jarang-jarang ia melihat Saito dalam kondisi sedang belajar. Hari esok pun tiba. Di sini Akane dan Himari merasa terheran-heran dengan Saito yang hari ini lagi-lagi pulang bersama dengan Shisei. Yang mana tentunya karena Saito sedang kerja dengan Reiko sehingga membuat Saito harus pulang larut untuk bekerja di rumahnya Shisei. Dan di sini sepertinya Shisei merasa agak cemburu karena Saito yang selama ini hidup bersama Shisei kini malah sering menghabiskan waktunya demi Akane. Dan pada akhirnya Saito pun di sini berusaha menghibur Shisei karena Shisei sendiri sudah dianggap Saito sebagai adik kandungnya sendiri. Lalu ketika Saito telah pulang, di sini ia pun mendapat omelan dari Akane karena Saito yang lagi-lagi pulang larut. Namun di sini Saito pun tidak mau mengatakan tujuannya pulang malam karena Saito tidak ingin Akane bisa tahu tentang dirinya yang kerja sambilan untuk membelikan cincin. Lantas pada keesokan harinya Akane pun pergi menemui neneknya untuk membahas Saito yang sering pulang larut. Selain itu, di sini Akane juga mengatakan bahwa ketika Saito pulang, Akane selalu mencium aroma dari gadis lain. Seketika nenek Akane pun mengatakan bahwa hal tersebut memang sangatlah wajar, apalagi Saito juga orangnya cukup tampan. Namun yang jadi masalah karena Akane orangnya memang kurang bisa jujur dengan perasaannya, sehingga Akane malah terlihat marah-marah kepada Saito. Dan hal tersebut juga dirasakan oleh nenek Akane ketika nenek Akane PDKT dengan kakek Saito.
Oleh sebabnya nenek Akane pun meminta kepada Akane agar bisa lebih jujur ketika bersama Saito, supaya nanti Saito bisa lebih dekat dengan Akane. Lalu keesokan harinya ketika Akane berpapasan dengan Shisei, rupanya bau dari Shisei tersebut sama persis dengan bau dari Saito ketika pulang larut malam. Yang mana Akane pun di sini berkesimpulan bahwa Saito selama ini sering pergi ke rumahnya Shisei. Lalu pada malam harinya, di saat Saito yang laki-laki belum pulang, di sini Akane mencoba menghubungi perusahaan dari keluarga Shisei karena Akane belum punya nomor WA dari Saito. Dan singkatnya, di sini yang menerima telepon Akane adalah Reiko itu sendiri. Yang mana di sini Reiko juga tidak mau mengatakan tentang alasan Saito yang kini sedang berada di rumahnya. Lantas di sini Reiko malah membahas masalah Akane yang sebenarnya hanya menjadi korban pernikahan paksa ini. Yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan Akane hanyalah sebuah formalitas demi bisa memenuhi ego dari kakek Saito. Seketika Akane pun di sini jadi agak sedih karena ia baru sadar kenapa juga ia harus peduli kepada Saito. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya Saito di rumah, di sini Akane pun langsung ngomel-ngomel kepada Saito bahwa Saito sengaja datang ke rumahnya Shisei karena sebenarnya Saito ingin selingkuh dan juga nikah sama Shisei. Seketika Saito pun di sini merasa terkejut dengan Akane di sini yang ternyata menjadi salah paham. Lantas agar Akane tidak jadi salah paham, di sini Saito pun memberikan cincin kepada Akane yang kala itu sempat diinginkan oleh Akane. Kemudian di sini Saito pun berkata jujur bahwa ia sengaja kerja sambilan kepada ibunya Shisei agar dirinya bisa membelikan cincin yang diinginkan Akane. Seketika Akane pun di sini merasa sangat senang karena ternyata Saito benar-benar tulus cinta kepada dirinya. Dan sejak saat itu Akane selalu bersikap baik kepada Saito dan hampir tidak pernah marah-marah kepada Saito. Dan saking senangnya Akane, di sini Akane sampai kelupaan bahwa cincin dari Saito malah ia kenakan ketika berada di sekolah. Saito yang tahu pun seketika membawa Akane ke tempat sepi dan meminta kepada Akane untuk menyimpan cincinnya ketika berada di sekolah. Akane yang tahu pun seketika menyembunyikan cincin tersebut karena ia juga tidak ingin ada teman-temannya yang tahu tentang cincin tersebut. Dan di saat Akane baru saja menyimpannya, tiba-tiba Akane bertemu dengan Shisei yang sudah tahu tentang cincin pemberian dari Saito tersebut. Yang mana karena Shisei merasa agak cemburu, di sini Shisei pun sampai bercanda kepada Akane bahwa dirinya ingin membeli cincin pemberian dari Saito tersebut. Seketika Akane tentu tidak mau memberikan cincin tersebut kepada siapapun karena cincin itu tentu sangatlah berharga bagi Akane. Waktu pun semakin sore. Ketika Akane telah tiba di rumah, ia pun di sini dibuat sangat terkejut karena dompet menyimpan cincinnya tadi tidak ada di dalam tasnya. Akane yang panik pun di sini langsung mencarinya ke berbagai tempat yang tadi sempat ia kunjungi sejak tadi. Namun sampai malam harinya, sepertinya Akane sama sekali tidak menemukan dompetnya. Lalu pada keesokan harinya, ketika Akane kembali mencarinya ke berbagai tempat, rupanya Akane sama sekali tak kunjung menemukan dompetnya tersebut. Shisei yang tahu pun di sini juga ikutan membantu mencarikan cincin Akane yang hilang. Namun sebelum itu, di sini Shisei menyarankan kepada Akane untuk meminta bantuan juga kepada Saito. Tapi di sini Akane malah menolaknya karena ia tidak mau membuat Saito merasa kecewa dengan ia yang malah menghilangkan cincin pemberian Saito. Lalu setelah dicari bersama Shisei, di sini Akane dan Shisei sama sekali tidak menemukan tanda-tanda dari dompet tempat penyimpanan cincin dari Akane tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, karena Saito khawatir dengan Akane yang selalu pulang malam, seketika Saito pun mengikuti Akane kemana saja pergi. Dan setelah Saito tahu bahwa Akane tengah mencari cincinnya, seketika Saito pun di sini menghampiri Akane yang kini tengah kehujanan. Yang mana awalnya Saito meminta kepada Akane agar jangan sedih lagi dan ia nanti bisa membelikan cincin yang baru kepada Akane. Namun di sini Akane tentu menolaknya karena cincin pemberian Saito tersebut merupakan sebuah simbolis dari perasaan sebenarnya Saito kepada dirinya.
Lantas karena Akane tetap memaksa ingin menemukannya, sehingga di sini Saito pun menggunakan ingatannya yang kuat agar ia bisa menemukan cincinnya Akane. Dan singkatnya, di sini Saito pun berhasil menemukannya yang kini tengah terjatuh tepat di sebuah selokan ketika Saito dan Akane waktu itu tengah mampir di sebuah kafe. Seketika Akane pun di sini merasa sangatlah senang karena akhirnya cincin yang berharga tersebut berhasil ditemukan. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan seorang gadis misterius yang kini baru saja turun dari pesawat, yang mana sepertinya gadis itu punya hubungan tertentu dengan Akane. Dan akankah gadis tersebut nanti akan merebut Saito dari Akane? Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.